Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 21130017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum proyek industri 2, yang mana saya membuat rancang bangun robot vakum cleaner berbasis microcontroller. Definisi dari alat ini yaitu robot vacuum cleaner adalah perangkat otomatis yang dirancang untuk membersihkan lantai secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Mereka dilengkapi dengan sebagai sensor, sikat, dan sistem navigasi yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi kotoran, menghindari rintangan, dan menjalankan pola pembersihan yang efisien. Robot vacuum cleaner biasanya dapat dijadwalkan untuk beroperasi pada waktu tertentu dan secara mandiri kembali ke stasiun pengisian daya untuk pengisian ulang baterai. Tujuan utama dari robot vacuum cleaner adalah untuk menyediakan solusi pembersihan yang nyaman, efisien, dan dapat diandalkan bagi pengguna, mengurangi beban kerja manual dalam menjaga kebersihan rumah atau ruangan. Kenapa saya memilih alat ini? Karena kemudahan penggunaan, mudah diatur dan dioperasikan, menyediakan kebersihan tanpa gangguan. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Menghemat waktu dan tenaga karena dapat membersihkan lantai secara otomatis. Pembersihan otomatis dapat diprogram untuk membersihkan secara terjadwal, membebaskan pengguna dari tugas manual. Yang keempat, navigasi cerdas, menghindari rintangan secara otomatis, memastikan pembersihan yang efisien dan tanpa kerusakan. Yang kelima, penyesuaian pada berbagai permukaan, cocok untuk berbagai jenis lantai dari karpet hingga ubin. Yang keenam, efisiensi energi, dirancang untuk menghemat energi, mengurangi konsumsi listrik. Yang terakhir, peningkatan kualitas udara, menghilangkan debu dan kotoran, membantu meningkatkan kualitas udara di dalam rumah. Cara kerja robot, yang pertama, navigasi. Robot vacuum cleaner menggunakan berbagai sensor seperti sensor jarak, sensor inframerah, sensor sonar, atau sensor laser untuk memetakan lingkungan sekitarnya dan menavigasi di sekitar ruangan. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari rintangan seperti dinding, perabotan, atau tangga. Deteksi kotoran. Saat bergerak di sepanjang lantai, robot vacuum cleaner secara terus-menerus memantau permukaan untuk mendeteksi kotoran, debu, atau serpihan lainnya. Sensor khusus digunakan untuk mengidentifikasi area yang kotor. Selanjutnya, pembersihan. Setelah mendeteksi kotoran, robot vacuum cleaner menggunakan sikat atau gulungan berputar untuk mengangkat dan mengumpulkan debu dari permukaan lantai. Sistem hisap atau aliran udara kemudian mengalirkan debu ke dalam wadah penampung debu. Selanjutnya, pola pembersihan. Robot vacuum cleaner seringkali mengikuti pola pembersihan tertentu untuk memastikan bahwa seluruh area lantai dicakup secara efisien. Pola ini dapat bervariasi tergantung pada model robot, tetapi umumnya meliputi gerakan maju mundur, putaran, dan perubahan arah. Selanjutnya, pengisian daya. Ketika baterai hampir habis, robot vacuum cleaner secara otomatis kembali ke stasiun pengisian daya untuk pengisian ulang. Sistem pengisian otomatis memastikan bahwa robot selalu siap digunakan dan dapat melanjutkan pembersihan setelah baterai terisi penuh. Kontrol pengguna. Beberapa model robot vacuum cleaner dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memprogram jadwal pembersihan, mengontrol robot dari jarak jauh, dan memantau status pembersihan melalui aplikasi seluler atau remote control. Permasalahan yang mungkin dihadapi selama proses pembuatan. Yang pertama, kompleksitas desain. Merancang robot vacuum cleaner memerlukan pemahaman dan yang mendalam tentang mekanika, elektronika, dan pemrograman.
Yang kedua, memilih komponen yang tepat. Memilih sensor, motor, mikrokontroler, dan perangkat keras lainnya yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan robot dapat menjadi rumit. Komponen tidak cocok atau kualitasnya rendah dapat mempengaruhi kinerja robot secara keseluruhan. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Yang keempat, ketersediaan komponen. Beberapa komponen mungkin sulit untuk ditemukan atau tidak tersedia secara lokal. Yang kelima, kesalahan perakitan atau pemrograman. Kesalahan dalam merakit robot atau menulis kode perangkat lunak bisa mengakibatkan kinerja yang buruk atau bahkan kegagalan total. Yang keenam, keselamatan dan regulasi. Memastikan bahwa robot vacuum cleaner aman untuk digunakan dan mematuhi regulasi keselamatan yang berlaku bisa menjadi permasalahan. Yang ketujuh, kualitas pembersihan. Robot vacuum cleaner harus mampu membersihkan lantai secara efektif dan merata. Yang kedelapan, pengisian daya dan manajemen baterai. Robot vacuum cleaner harus memiliki sistem pengisian daya yang handal dan efisien untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan baik dan tidak terhenti karena baterai lemah. Berikut cara mengatasi permasalahannya. Yang pertama yaitu melakukan riset dan perencanaan yang matang. Melakukan riset yang menyeluruh tentang komponen yang diperlukan dan desain robot vacuum cleaner. Membuat rencana yang terperinci termasuk spesifikasi jadwal dan anggaran untuk memastikan semua aspek proyek terkendali. Yang kedua, pemilihan komponen yang tepat. Memilih komponen berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan robot. Lakukan penelitian dan uji coba untuk memastikan bahwa komponen yang dipilih memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Yang ketiga, manajemen anggaran yang efektif. Menetapkan anggaran yang realistis dan manajemen anggaran secara efektif. Yang keempat, sumber daya yang handal. Mencari penyediaan komponen yang dapat diandalkan dan memiliki reputasi baik, dan pastikan untuk memesan komponen dengan waktu yang cukup untuk menghindari keterlambatan dalam proyek. Yang kelima, pemahaman dan penguasaan pekerjaan. Mempelajari dan memahami dengan baik setiap langkah dalam memproses pembuatan robot vacuum cleaner. Jika memerlukan, ambil kursus atau kelas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam, pemecahan masalah yang efektif. Tetap tenang dan sistematis saat menghadapi masalah. Yang tujuh, uji coba dan evaluasi yang rutin. Melakukan uji coba secara berkala untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengevaluasi kerja robot. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap standar keselamatan. Memastikan bahwa robot vacuum cleaner mematuhi semua standar keselamatan yang berlaku. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai alat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.